Oke, di video ini kita akan membahas mengenai risiko dalam perspektif Islam. Nah, sebelum kita membahas atau membicarakan mengenai risiko dalam perspektif Islam, perlu kita clearkan dulu pengertian antara risk dan juga horror ya. Karena kadang masih ada beberapa yang mempertanyakan atau agak sedikit bingung begitu ya, perbedaan antara risiko dengan horror. Kenapa ada yang mempertanyakan? Karena mereka beranggapan bahwa antara risiko dengan horror itu ada satu kesamaan. Apa itu kesamaannya? Yaitu adalah ketidakpastian. Ya, menurut saya memang wajar ya, karena memang risiko itu sifatnya karena memang uncertainty ya, atau tidak pasti. Nah, pun begitu dengan horror ya. Horror kita kadang juga mengartikannya dengan ketidakpastian. Nah, keduanya ini memiliki arti yang sama ya, tetapi kalau kita lebih bedah lagi lebih dalam ya, kita bedah lagi lebih dalam, maka kita akan menemukan suatu perbedaan yang bisa kita jadikan pijakan untuk menentukan bahwa antara risk atau risiko dengan horror itu adalah sesuatu yang berbeda, yang mana nanti akan membawa dampak atau implikasi terhadap fatwa ya, atau hukum-hukum di dalam Islam ya. Yang mana kalau risiko itu masih dalam tataran halal gitu, sedangkan horror itu sudah jelas dalam anjuran atau aturan fikih itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, seperti apa itu perbedaannya? Nah, tadi sudah saya bilang bahwa risiko itu juga bermakna uncertainty atau ketidakpastian. Nah, namun di sini yang membedakan yang dengan horror adalah bahwa di dalam risiko itu, risikonya itu bisa dihitung ya. Nah, jadi kalau di dalam horror itu risikonya itu tidak bisa dihitung. Jadi inilah yang membedakan ya antara risiko dengan horror ya. Jadi kalau ada yang pertama, apa perbedaan dengan risiko dengan horror? Jawabannya adalah risiko ketidakpastian di dalam risiko itu bisa dihitung ya. Sedangkan kalau ketidakpastian di dalam horror itu tidak bisa dihitung, atau dia tidak bisa diidentifikasi ataupun juga tidak bisa dianalisis ya. Seperti apa itu risiko yang bisa dihitung itu? Contohnya seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai konsep probability ya, konsep peluang ataupun juga kemungkinan ya. Misalnya kita melempar dadu sebanyak 1 kali ya, kita bisa menghitung berapa peluang munculnya satu mata dadu dengan 1, 2 sampai dengan 6 seperti itu ya. Nah, itu bisa dihitung ya. Sedangkan kalau horror ataupun juga uncertainty itu tidak bisa dihitung. Oke ya, jelas ya. Jadi beda di sini, jelas beda ya antara risk dengan horror seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konsep Islam yang sebenarnya ini ada beberapa konsep-konsep di dalam Islam itu, ataupun juga ajaran Islam itu yang sebenarnya sudah mencerminkan perilaku manajemen risiko ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah benar-benar menjalankan cara pandang ataupun juga perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam ya, sebenarnya kita sudah otomatis menerapkan sebuah perilaku manajemen risiko ya. Yang pertama adalah sikap kehati-hatian ya. Sikap kehati-hatian ini bisa ditunjukkan dalam konsep takwa ya. Nah, kenapa takwa ini kok maknanya itu adalah hati-hati ya, seperti itu. Nah, ini ada sebuah percakapan ya dari sahabat Umar bin Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab begitu ya. Pada saat itu Umar bertanya kepada sahabatnya Ubay ini. Dia bertanya mengenai makna takwa ya. Jadi Umar ini bertanya kepada Ubay, makna takwa. Takwa itu seperti apa sih penjelasannya? Nah, saat ditanya seperti itu, Ubay ini malah balik bertanya. Nah, ini barangkali ciri-ciri orang yang cerdas, pandai seperti itu ya. Kalau ditanya dia malah ganti bertanya.
Apa, tanya Ubay. Ubay balik bertanya, apakah Anda pernah melewati jalan yang banyak durinya? Nah, Umar pun langsung menjawab, oh pernah, gitu ya. Nah, kemudian Ubay ini lanjut bertanya lagi, bagaimana ketika Anda melewatinya? Maksudnya melewati jalan yang penuh dengan duri itu. Umar pun menjawab, ya saya bersungguh-sungguh serta berhati-hati sekali supaya tidak kena duri. Nah, kemudian Ubay pun menimpalinya dengan menjawab bahwa ya itulah arti takwa yang sebenarnya. Jadi takwa itu adalah artinya kita berhati-hati ya terhadap segala macam kemungkinan yang ada di depan kita. Nah itu kan sebenarnya sudah sangat mencerminkan perilaku manajemen risiko dalam dunia modern saat ini ya. Artinya kita memang benar-benar berhati-hati terhadap segala macam ancaman ya, ataupun juga potensi kerugian yang muncul di kemudian hari. Nah, jadi ini bisa didekati begitu ya dengan konsep takwa. Ya itu yang pertama. Nah, yang kedua ini ada sebuah apa ini mungkin fatwa atau apa ya saya kurang tahu ataupun ya kita anggap saja itu semacam cara pandang begitu ya ataupun cara bersikap seorang umat Islam begitu ya, yaitu subhat ya. Subhat itu apa? Artinya tinggalkanlah jika itu merugikan ya. Artinya daripada kita terkena apa-apa gitu ya, daripada kita terkena sesuatu yang merugikan, daripada kita terkena bencana ataupun juga musibah ya, Islam mengajarkan agar kita itu meninggalkan ya. Artinya barang-barang yang atau sesuatu atau perkara itu yang masih diragukan kebenarannya, apakah itu benar ataupun salah, artinya dia masih dalam taraf abu-abu seperti itu ya, tidak hitam tapi juga tidak putih, tidak salah tetapi juga tidak benar gitu ya, artinya itu subhat itu ya, maka tinggalkan saja ya. Jadi kita lebih baik berhati-hati saja, maka kita sebaiknya tinggalkan saja. Nah itu konsep hati-hati ya di dalam Islam. Jadi ada dua, yaitu yang pertama adalah takwa dan yang kedua adalah subhat. Nah, yang kedua ini ada insya Allah ya, ini semacam sebenarnya cuma kata ya, kata insya Allah, tapi sebenarnya kita bisa gunakan juga untuk mendekati cara pandang kita terhadap sebuah perilaku manajemen risiko. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, tentu saja saat kita itu mengucapkan kata insya Allah itu ya, kita kan karena kita tidak tahu akan masa depan ya. Nah, mungkin kita bisa sejenak melihat ataupun juga mempelajari bagaimana asbabun nuzul ya dari Quran surat Al-Kahfi ini. Jadi waktu itu Rasulullah pernah ditegur ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau ini Nabi Muhammad SAW ini lupa mengucapkan insya Allah. Jadi waktu itu kalau tidak salah ceritanya ada seorang Yahudi ataupun apa itu ya, pokoknya seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad ini mengenai kisah tentang pemuda Al-Kahfi ya. Saat ditanya seperti itu, Nabi Muhammad tentu saja tidak tahu karena wahyu belum turun ya pada saat itu ya. Nah kemudian Nabi Muhammad menjawab ya kepada orang yang bertanya itu ya, dia menjawab ya besok saya akan menjawabnya. Nah maksudnya bahwa di malam harinya Nabi Muhammad mungkin akan berdoa kepada Allah meminta petunjuk ataupun agar mengirimkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu, untuk memberikan informasi mengenai pemuda Al-Kahfi tersebut. Nah, ya memang benar akhirnya bahwa malaikat Jibril memberikan informasi kisah mengenai pemuda Al-Kahfi itu, akan tetapi selain itu juga Nabi Muhammad mendapat teguran yang cukup keras ya, bahwasanya ternyata saat Nabi Muhammad itu menjanjikan akan kembali dengan jawaban kepada si penanya tadi, Nabi Muhammad tidak mengucapkan kata insya Allah ya. Nah, itulah asbabun nuzul dari kata insya Allah ini ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, maka dari itu saat kita melakukan sebuah janji begitu ya, ataupun juga ingin melakukan sesuatu di
hari mendatang begitu ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan kata insya Allah itu karena kita memang tidak tahu akan masa depan ya. Nah, kita membahas mengenai bagaimana aplikasinya dalam manajemen risiko ya. Manajemen risiko itu kan sebenarnya sebuah pengelolaan mengenai risiko, yang mana di dalam pengelolaan itu kita ada plan for all possible outcome ya. Artinya kita merencanakan untuk semua kemungkinan yang muncul ya. Plan for all possible outcome itu rencana untuk semua peluang-peluang yang muncul di masa depan. Artinya kita menyiapkan aksi ataupun kita menyiapkan tindakan jika terjadi sesuatu di kemudian hari ya. Jadi kalau misalnya kejadiannya ini, kita sudah punya plan A misalnya. Kalau kejadiannya itu, kita sudah punya plan B ya. Kalau kejadiannya sekian, kita sudah punya plan C dan seterusnya. Jadi artinya kita mempersiapkan segala macam rencana ya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa ya? Mengapa kita menyiapkan semua aksi untuk menyambut apa itu peluang-peluang yang muncul ya. Nah, tentu saja jawabannya lagi-lagi kembali kepada tadi, yaitu kita tidak tahu akan masa depan. Jadi karena kita tidak mengetahui masa depan, maka alangkah baiknya bahwa kita merencanakan atau menyiapkan plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, dari sudut pandang Islam juga, saat kita merencanakan segala peluang yang ada, itu juga merupakan bentuk dari ikhtiar kita ya. Nah, ini lagi-lagi ada sebuah hadis ya, hadisnya yang menceritakan sebuah bentuk ikhtiar ataupun juga bentuk tawakal seorang umat manusia kepada Tuhannya ya. Yaitu waktu itu Rasulullah itu pernah mendapati seseorang ya, saat dia menunggangi untanya itu ya, terus kemudian dia memarkirkan untanya itu untuk kemudian dia ingin menunaikan ibadah sholat gitu ya, tapi untanya itu tidak diikat. Kemudian oleh Nabi Muhammad itu didatangi, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak mengikat untamu itu? Nah, terus kemudian jawabnya si orang itu adalah, saya sudah pasrah kepada Allah. Nah, tetapi bentuk pasrah seperti ini dipertanyakan ataupun dipersalahkan ya oleh Rasulullah ya, dimana sikap tawakal itu tidak seperti itu ya. Artinya kita tidak murni pasrah bongkoan seperti itu ya. Artinya kita harus diimbangi dengan sebuah ikhtiar ya. Jadi kalau kita ingin memarkirkan unta kita agar tidak lepas, tidak lari-lari ya ikat ya. Itu adalah bentuk ikhtiar ya. Itu sama saja kalau misalnya kita naik motor seperti itu ya. Kenapa kok tidak pakai helm? Nah, kita tidak boleh menjawab, oh, saya sudah pasrah, saya sudah berdoa kepada Allah, biar Allah yang menjaga saya, biar Allah yang menjaga keselamatan kita. Ya oke, benar, mungkin memang kita harus berdoa seperti itu ya, tetapi langkah ikhtiar kita mana ya? Tawakal kita apa ya? Bentuk tawakal kita atau bentuk ikhtiar kita adalah ya dengan memakai peralatan pengamanan yang layak ya minimal memakai helm seperti itulah ya. Nah, ketidaktahuan akan masa depan ini kan berlaku untuk semua orang ya. Jadi semua orang itu posisinya kan sama ya. Kita semua hanya seorang manusia, yang mana manusia itu tidak atau diberikan keterbatasan oleh Tuhan, yang mana dari keterbatasan itu kita tidak bisa memiliki akses terhadap masa depan.
Nah, artinya saat kita katakanlah contohnya itu melakukan sebuah kegiatan bisnis seperti itu ya, kita tidak bisa memastikan bahwa besok kita itu akan untung atau rugi ya, karena kita itu lagi-lagi kita tidak tahu akan masa depannya. Bisa jadi kita sudah mempersiapkan segalanya ya, kita sudah prepare sebaik mungkin ya, tapi siapa yang tahu ya, kalau mungkin memang belum rezeki kita ya, bisa jadi usaha kita tetap akan merugi seperti itu. Atau malah kadang sebaliknya, saat kita persiapan kita asal-asalan seperti itu ya, tapi barangkali karena sudah rezeki kita, ternyata kita malah mendapatkan untung banyak seperti itu ya. Tapi itu kan semua karena kita tidak tahu akan masa depannya. Nah, kemudian implikasinya apa ya dalam kalau kita berbicara mengenai dunia keuangan ya. Implikasi dari ketidaktahuan akan masa depan inilah yang membawa sebuah konsep di dalam keuangan Islam atau keuangan syariah itu yang mengantarkan kita kepada konsep yaitu risk sharing dan juga profit sharing ya, atau berbagi resiko dan juga berbagi untungnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi gagasan atau landasannya kenapa sistem bunga itu tidak sesuai dengan cara pandang Islam ya, karena kita tidak tahu akan masa depan ya, karena bunga itu kan bersifat pasti ya, seolah-olah kita sudah pasti bahwa besok itu akan untungnya. Nah, tetapi dalam dunia Islam kita tidak boleh memastikan masa depan ya, maka dari itu konsep risk sharing ataupun juga profit sharing ini kemudian menjadi konsep yang kita pakai ya dalam landasan dalam berekonomi syariah. Nah, agar apa ya? Itu tadi, agar adil ya. Jadi tidak lain dan tidak bukan semata bahwa konsep risk sharing dan juga profit sharing itu agar semuanya itu mendapat keadilannya. Karena itu tadi kita tidak tahu masa depannya. Kita sama-sama semua orang kan sama ya, semua orang sama. Jadi agar adil ya kita pakai konsep risk sharing dan juga profit sharing. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sebenarnya konsep atau cara pandang dalam ajaran Islam ini sebenarnya sudah sangat lekat dengan perilaku dalam manajemen risiko ya. Tadi sudah kita uraikan, ada konsep mengenai hati-hati, takwa, subhat, dan juga mengenai kalimat insya Allah seperti itu ya. Jadi sebenarnya cara pandang ataupun juga konsep-konsep di dalam ajaran Islam ini sebenarnya sudah sangat lekat dengan perilaku dalam manajemen risiko. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.